Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa. Dan saya percaya biarlah Bapak Ibu Saudara setia selalu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang setiap hari mengikuti Menara Doa ini dengan setia. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan lewat Menara Doa ini, Bapak Ibu Saudara bisa membagikan link YouTube channel ini dengan keluarganya, dengan sahabat dan juga kerabat, biarlah kita menjadi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online dan menggunakan laptop, tab dan juga handphonenya, mari ambil tempat duduk yang terbaik untuk kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu buat kami. Biarlah ya Tuhan, kami selalu ada ya Tuhan di dalam hadirat-Mu setiap hari ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami menerima kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kuasa kebangkitan-Mu. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan, untuk kami menerima ya Tuhan, segala yang terbaik yang Kau berikan buat kami. Urapi umat-umat-Mu ya Bapa. Penuhi kami ya Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami beban masalah apapun ya Tuhan Yesus. Ketika kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami percaya ada mujizat Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah ya Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kematian-Mu, untuk kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus, jamah umat-umat-Mu saat ini. Urapi kami, penuhi kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengubah kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Berkati ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau
curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Semuanya layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama-sama katakan, tak terukur. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Sembahyang layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari datang sembah ya Bapak dan Saudara. Engkau melayakkan kami. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Tuhan, setiap tetesan darah-Mu ya Tuhan membawa kehidupan buat kami. Biarlah kemurahan Tuhan menaungi hidup kami hari ini. Tuhan, kami minta biarlah lalat obat-obat-Mu lalat seluruh hidup kami ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Semuanya, haleluya. Kau
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Buka suaranya, bawa hidupmu hari ini. Sembah Dia di masa-masa kebangkitan Yesus hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bawa hidupmu, sembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya, berjumpa dengan Dia. Kau pemilik hidup kami Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Oh ralabatak ralabaya shereralabo, iraralabaya shereralabo. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan selama-lamanya. Ralabaya shereralabo. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu, sembah Dia. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Kau dimasyurkan selama hidup kami. Haleluya, haleluya. I worship you, I worship you, I worship you, Jawab kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Coba umat Tuhan-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan di dalam hidup kami. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa, berbahasa roh bersama-sama. Nama gereja-Mu, peluk kami ya Tuhan, jamah kami Roh Kudus. Oh ralabaya shenebeko ralaba, kiralabaka ralabaya. Haleluya. Ya Tuhan, I love you Lord, I love you Lord. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan. Jesus, I worship you. I worship you. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Jesus, Jesus.
Sekali lagi katakan Jesus, 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 I love you, Lord. I love you, Jesus. Your marvelous love, Lord. I love you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, mari sembah Dia. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you.
Hanya bagi Tuhan.
setiap kami Tuhan. Dengan hadirat, buka suaranya saudara. Biarlah kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bisa alami, rasakan sekarang. Mari buka yang lebih lagi suaranya. Oh ya lama. Mama pujiku, ku selalu puji. Mama nyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mama puji, ku selalu kami mau mengasihi-Mu, kami mau menyembah. Terima Yesus, terima Tuhan pujian ini hanya bagi Bapa-Ku. Selalu Tuhan, Tuhan Ku mau mengasihi, Ku selalu kami mau nyembah Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia saudara, masuk hadirat-Nya. Saat kita menyembah, kita bisa fokuskan hati kita, pikiran kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau sembah lebih lagi. Hidup kami ingin sembah Tuhan Yesus. Ku sembah, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari buka suaranya, nyanyikan. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Makasih. Sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Makasih Yesus, makasih Tuhan hadirat-Mu, makasih urapan kasih-Mu. Jamah setiap kami, terus nikmati hadirat-Nya saudara. Dalam hadirat-Nya ada kasih, kasih yang melenyapkan ketakutan. Makasih ya Tuhan, kebaikan, kemurahan. Ya Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, lawat tiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan dengan hadirat, penuhi dengan urapan,
puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Hadirat-Mu mengubah kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali. Nah hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya yaitu kemurahan Allah. Ya kan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi di dalam kebangkitan Kristus ini saudara sebenarnya di situ terkandung adanya kemuliaan Allah saudara Kristus. Ya kita akan lihat di dalam Lukas 1 ayat 78 ini ayat saudara. Ini adalah nyanyian atau nubuatan daripada Imam Zakaria. Setelah saudaraku dia mendapatkan satu janji saudaraku bahwa dia akan dapat anak, lalu anaknya lahir Yohanes Pembaptis. Dia bernubuat di sini saudaraku, ditulis dalam Lukas 1 ayat 78. Nubuatan ini menggambarkan tentang kebangkitan Yesus yang akan datang. Kita akan lihat, kita baca sama-sama ayatnya. Lukas 1 ayat 78. 1, 2, 3. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Saudara, kata rahmat itu mercy atau bisa dikatakan kemurahan Tuhan ya, kemurahan, belas kasihan. Jadi kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu dikatakan akan melawat kita. Melalui apa saudara? Surya pagi. Saudara tahu surya pagi, S besar. Ini gambaran daripada kalau kita tahu bahwa ibadah pada waktu ibadah fajar itu biasanya dilakukan oleh gereja-gereja zaman dulu tuh pada waktu hari Minggu Paskah. Hari kebangkitan Yesus. Ini gambaran daripada Imam Zakaria tuh bernubuat tentang adanya kemurahan Tuhan. Adanya belas kasihan Tuhan seperti cahaya surya pagi dari surga lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara untuk mengingatkan. Dalam setiap keadaan hidup kita ada 3 hal pasti kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan untuk 3 hal ini saudaraku. Ini selalu berulang dalam hidup kita. Saudara kita tidak akan pernah bisa jauh atau lepas dari apa? Kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saudaraku ya, kita perlu datang beribadah. Setiap kali kita beribadah, tiap kali kita doa muji nyembah, satu hal yang harus kita sebut dalam doa kita, aku butuh kemurahan hati-Mu Tuhan. Aku butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Aku datang sekarang Tuhan. Aku datang sekarang. Nah sekarang saudaraku, belas kasihan yang apa? Nah doa itu kalau disertai dengan pengertian akan firman Tuhan, doa itu akan menjadi doa yang penuh kuasa. Ya, katakan amin. Nah ini yang kita mau bahas tentang doa kita dalam kehidupan sehari-hari. 3 hal itu akan berulang. Ini kebutuhan kita 3, saudara. Nah saya ingin ajak untuk lihat dulu saudara, meyakinkan saudara pentingnya kenapa kita belajar firman. Ngerti kebenaran firman. Untuk apa saudara? Untuk kita doakan. Katakan amin saudara. Untuk menjadi pokok doa kita doakan supaya kita bisa lakukan. Kita tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan, saudara, sampai kita minta kemurahan dan belas kasihan Tuhan untuk hidup kita. Katakan amin. Dan kita minta itu lewat doa. Lewat doa. Banyak orang, oke aku mau begini. Kita dengar firman, kita catat firman, tapi kita gak pernah doakan. Kita akan bisa jadi pelaku firman. Saudara dan saya bisa jadi pelaku firman kalau kita mendoakan firman itu. Nah makanya Yohanes 15 ayat 7 dan 8 ini berkata begini. Yesus sendiri berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku. Ya, firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang sering kita minta? Saya sering bagikan kepada saudara. Yang seharusnya kita minta, kita harus minta. Supaya Tuhan terus ubah kita semakin serupa dengan Dia.
Katakan amin. Buah roh. Kalau saudara mau berdampak hidupnya, saudara menjadi berkat, tambahkan selain minta buah roh, saudara harus minta karunia Roh Kudus. Amin saudaraku. Karunia hikmat, karunia apa? Doakan itu saudaraku. Nah, kalau kita sudah sering mendoakan dua hal ini, saya yakin apapun yang menjadi kebutuhan kita, saudaraku, maka Tuhan akan cukupi kebutuhan kita. Katakan amin. Ayat 8 di sini katakan, dalam hal inilah apa? Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sekarang kita akan bahas 3 hal, saudaraku, tentang kemurahan Tuhan. Ya kan? Bahwa pada saat-saat kapan kita butuh kemurahan Tuhan. Secara global saya bikin 3 kategori aja. Yang pertama, kita membutuhkan kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan di saat kita melakukan apa? Kesalahan dan mengalami kegagalan. Karena kita semuanya tidak ada yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna di tengah-tengah kita. Saudara setuju nih, katakan amin. Kita bisa berbuat salah, kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa melakukan kegagalan dan lain sebagainya saudaraku. Termasuk orang lain juga seperti itu. Nah, oleh karena itu setiap hari dalam hidup kita, dalam doa-doa kita minta, Tuhan, aku butuh kemurahan hati-Mu. Ya, kita butuh kemurahan Tuhan di saat kita melakukan apa? Kesalahan dan kegagalan. Katakan amin. Nah, kemurahan Tuhan ini, saudara harus tahu, setiap kali kita gagal, kita bersalah, kita jatuh, saudara harus ingat gini, bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih tanpa syarat. Jangan sampai saudaraku, saudara gagal, saudara bersalah, saudara tunda dan makin jauh dari hadirat Tuhan. Sering kali saya berkata bahwa iblis, ya saudara, dia selalu menipu kita, ya kan, tentang dosa. Pada waktu kita belum berdosa, pada waktu kita belum jatuh dalam dosa, pada waktu kita belum bersalah atau gagal, dia akan berkata bahwa itu gak ada masalah kok, semua orang juga lakukan. Tapi pada waktu kita lakukan, saudara, iblis yang berkata, udah kegedean dosa lu, dosamu terlalu besar. Kesalahanmu gak akan mungkin bisa terampuni. Jadi buat apa lagi kamu datang sama Tuhan? Tuhan sudah marah, sudah benci sama kamu. Kamu gak layak. Lihat dirimu saja jijik pasti. Itu cara iblis. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku bahwa ya kan, kebangkitan Yesus. Di dalam kebangkitan Yesus, di situ ada apa? Kemurahan Tuhan. Di situ ada kemurahan Tuhan. Katakan amin. Jadi kemurahan Tuhan ini, saudaraku, bersedia. Ya, karena Tuhan punya kemurahan. Kemurahan hati Tuhan bersedia mengampuni kesalahan kita. Dan berkuasa untuk membebaskan kita dari rasa bersalah. Penting, katakan amin. Ini penting. Yang kedua, kemurahan Tuhan itu bisa menyelesaikan kesalahan kita masa lalu. Dan memberikan kita kekuatan untuk mengubah masa depan kita. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar gini, bagaimana respon Tuhan. Saya ingin jelaskan kepada saudara, ya kan, di saat kita membutuhkan yang namanya kemurahan dan belas kasihan Tuhan, ketika kita bersalah dan ketika kita gagal, gimana respon Tuhan? Nah, ini saya kasih contoh yang paling agak ekstrim, saudaraku, yaitu tentang kisah seorang perempuan, ya kan, yang tertangkap kedapatan berzina. Saudaraku, ya kan? Kita di sini bisa menjelaskan bagaimana tanggapan Tuhan Yesus ketika kita, ya kan saudara, melakukan dosa, bersalah dan gagal dalam hidup kita. Saya ingin ajak ibu bapak untuk lihat ayat demi ayat dulu, supaya kita bisa ngerti. Nanti saya jelasin secara singkat. Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Saya ingin ajak ibu bapak untuk melihat lagi kisah ini supaya lebih terang. Ada kata demi katanya yang keren banget di sini. Kita bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan itu ada di dalam kuasa kebangkitannya. Kita baca sama-sama ayat yang ketiga. Yohanes 8 ayat 3. 1, 2, 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus
seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Saudara, ya kan? Di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, saudara lihat sini, ayat yang 6 itu penjelasannya. Kenapa kok para ahli Taurat dan orang Farisi bawa perempuan yang dapat zina kepada Yesus? Tujuannya apa? Ini ayat 6 dijelaskan. Kita baca 1, 2, 3. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tujuannya nggak tulus untuk menyalahkan Yesus. Jadi omongan Yesus akan dipakai untuk apa? Menghantam Yesus. Nah, ada satu respon daripada Yesus. Yang tadinya Yesus pasti berdiri, saudara. Perempuan itu kan pasti dilempar di tengah-tengah. Perempuan itu nggak mungkin berdiri, dia pasti duduk. Malu gitu loh. Alkitab katakan, Yesus itu udah nggak ngomong. Kata, apa pendapat kamu? Ya kan? Ya mereka bilang, apa pendapat kamu? Ya kan, hukum Musa, Rabi, perempuan ini tangkap. Ya kan, apa pendapat kamu tentang hal ini? Musa suruh lemparin. Perempuan itu sudah tersungkur di situ. Yesus yang tadinya berdiri, saya dapati kesan keren banget. Waktu baca, tak di hati saya, aduh luar biasa ya. Apa respon Yesus? Katakan, kita baca. Tetapi apa saudara? Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya dari berdiri. Yesus merendahkan dirinya. Dia turun, saudaraku. Sampai akhirnya sejajar dengan perempuan itu. Sementara semua ahli Taurat semua pada berdiri. Saya ngerti nggak poinnya di sini? Itu ada gambar. Ya, saudara lihat di gambar itu. Gimana Yesus sama-sama jongkok, bungkuk sama si perempuan. Kenapa bungkuk? Saudara, saya akan jelaskan. Saudara, ini kan sepertinya bagaimana orang kedapatan berzina. Itu udah rasa bersalah, rasa malu, itu udah hancur yang di dalam. Saudaraku, dan Yesus, saudaraku, ketemu orang yang seperti ini. Ya kan, dia nggak tambahin untuk dihukum. Tapi dia langsung merendahkan dirinya sejajar untuk tentramkan hatinya. Ya kan saudaraku, dia Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita. Waktu dia ketemu orang berdosa, waktu ketemu kita lagi jatuh, serendah-rendahnya kita jatuh. Saudara tahu nggak? Tuhan yang gitu tinggi, dia turun sama-sama kita sampai sejajar dengan kita. Tujuannya untuk bisa sama-sama tatap muka. Tuhan gak ngomong sama perempuan itu, gak ada ngomong. Cuma duduk sama, dia temeni. Itu namanya kayak pelayanan kehadiran ya. Present ministry. Kadang-kadang ada banyak orang-orang yang sepertinya gagal, jatuh, bersalah. Mereka itu tuh gak perlu nasihat, gak perlu teguran. Cukup dengan kehadiran kita sama, kita diam sama. Itu benar-benar bisa menyembuhkan. Katakan amin saudara. Jadi kemurahan Tuhan, dia tuh tidak menghukum kita. Makanya di Yohanes 3 ayat 17 kata, anak manusia datang itu bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Tapi untuk apa? Menyelamatkan. Yang ngerti katakan amin. Ini yang kita melihat dari Paskah. Bagaimana cara pandang kita. Kita kalau lihat orang salah, kita maunya kita menghukum orang itu. Tapi kita gak pernah pikir, kita pun sering berbuat salah. Makanya saudaraku, waktu dia membungkuk Yesus. Apa jawaban Yesus? Yesus itu bicaranya apa? Coba lihat sini. Ya kan? Ayat 7 kita baca sama-sama. Ya kan? 1, 2, 3. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Terus tanya sama dia. Yesus yang bungkuk, Yesus apa? Dia bangkit lagi berdiri. Kenapa harus berdiri? Karena Yesus mau ngomong sama mereka. Ya kan? Dengan apa harus berdiri? Ya dengan otoritas, dengan hikmat. Kalau di bawah, seolah-olah Yesus ada di bawah sama orang yang
Yesus itu paling benci sama orang munafik. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia benci orang munafik. Sama orang berdosa saudara, dia sejajarkan dirinya. Tapi sama orang munafik, dia bisa naik. Dia akan tinggi, dia tunjuk. Apa perkataan ini? Ia bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, apa perkataannya? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan. Dia berdiri. Saudaraku, habis dia berkata seperti itu, Yesus apa lagi? Bungkuk lagi. Keren gak saudara? Lihat di sini. Ini yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Saya baru tahu, bisa lihat di sini. Saya pelajari, saya baca lagi ulang. Ini, aduh Tuhan baik banget. Jadi waktu kita jatuh saudaraku. Bahkan jatuh di tempat yang paling dalam. Entah kita gagal secara moral. Gagal secara keuangan kah? Gagal secara apapun. Jatuh paling dalam. Saudara tahu gak? Kalau kita berseru dan minta belas kasihan Tuhan. Itu Tuhan tuh turun saudara. Sampai ke level kita. Saya sangat dikatakan amin. Dia akan cari kita, dia gak pernah tolak kita. Dan dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ya kan? Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Karena karakternya itu baik. Amin saudaraku. Coba lihat ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dia lanjutkan lagi. Saudaraku. Lalu dijelaskan ayat 9. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi prinsip pelajaran yang kita pelajari adalah Tuhan tuh gak mau kita tuh jadi orang yang suka cari-cari kesalahan orang. Cari-cari kesalahan orang. Gitu lah. Bongkar-bongkar aib orang. Kasih tahu. Tuhan tuh gak mau kita gitu. Katakan amin saudaraku. Ya kan itu seperti nabur benih. Yang satu hari kita kan akan mengalami hal yang sama. Tuhan tuh mau setiap kita saudara. Jadi pendoa syafaat. Doakan. Nasihati. Saudaraku bicara. Ini hikmatnya dalam banget saudaraku. Tuhan tanya sama perempuan itu. Ya kan? Ya habis setelah itu dia tahu semua pada tinggal Yesus berdua. Apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus sekarang apa? Berdiri. Berdiri lagi. Berdiri untuk bicara sama si perempuan itu. Dia mau menunjukkan saudaraku. Sebagai apa? Tuhan. Aku sebagai Tuhan. Ya kan? Tuhan yang apa saudaraku? Yang mengasihi. Yesus bangkit berdiri. Katanya apa? Hai perempuan. Di mana mereka? Kenapa Yesus tanya? Tuhan tuh mau ada komunikasi. Dia mau mengangkat derajat, martabat perempuan yang udah hancur sehancur-hancurnya. Dengan ajak bicara. Katakan amin. Kalau orang udah di bawah, jarang orang mau ngobrol. Gak mau ketemu sama kita. Kita cari telepon, gak diangkat. Ngerti gak saudara? Itu. Tapi Tuhan, dia kenapa harus ajak ngobrol? Ya dah, karena dia mau angkat derajat martabat si perempuan ini. Dia ingin pulihkan harga dirinya. Saudaraku, dia mau tunjukin bahwa aku mengasihi kamu. Aku mau mengampuni kamu. Aku angkat lagi harga dirimu. Sekarang kamu pergi dan jangan buat dosa lagi. Itu kata-katanya. Kita lihat di sini. Ya kan kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai perempuan, di manakan mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya kan? Jawab perempuan itu apa? Tidak ada. Nah, terus ya kan tidak ada Tuhan. Udah panggil Tuhan nih saudara. Ya. Lalu kata Yesus apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Saudaraku, Yesus yang punya hak. Yesus punya otoritas untuk hukum perempuan ini. Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat salah. Dia punya hak, hanya dia sendiri yang punya hak. Untuk lempar batu sampai mati perempuan ini. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Katakan amin saudara.
Jadi Yesus ini bukan cuma mengampuni perempuan ini, tapi membebaskan perempuan ini dari rasa bersalah. Saya lagi cek saudara, perempuan ini siapa sih? Siapa sih nama perempuan ini? Saya cari dalam komentari Alkitab segala macam. Beberapa menafsirkan perempuan ini adalah Maria Magdalena. Saudaraku, yang saudara, seorang perempuan yang pertama kali melihat Yesus bangkit dari kematian. Seorang perempuan, ketika Yesus bangkit, pelayanan Yesus yang pertama adalah melayani Maria Magdalena. Ya kan? Ibu, mengapa kamu menangis? Lalu kata Maria, kenapa kamu menangis? 2 kali panggil ibu, Yesus menyatakan aku yang menciptakan kamu. Dia panggil Maria, aku gembala kamu. Jangan menangis. Jadi pelayanan Yesus yang pertama, dia hapus air mata. Itu pelayanan pertama waktu dia bangkit, dia hapus air mata. Air mata apa? Karena dosa, karena kesedihan, karena kehilangan, karena kebingungan. Katakan amin saudara. Maria Magdalena ini orang kaya. Dia tuh yang membiayai pelayanan Yesus sebenarnya. Kalau saudara lihat ya, saudara cek deh di Alkitab. Kalau ada ibu, kalau ada sebutan nama perempuan, nama Maria Magdalena pasti disebut pertama. Kalau yang penyebut pertama, pasti orang ini, orang penting. Dia memberitakan Injil. Ini akhirnya, saudaraku, setelah kebangkitan dia memberitakan Injil luar biasa. Bahkan dia seorang katanya pemain musik. Yang pada waktu itu diundang oleh kaisar untuk main musik. Tapi bukannya sebelum main musik, dia memberitakan kebangkitan Yesus. Sampai marah kaisarnya saudaraku, ya kan? Ini cerita ini saya kutip dari Pak Bambang Nursena, saudaraku. Nah, dia cari telur, dia bicara tentang telur. Nah, kisah telur Paskah itu dari Maria Magdalena. Saudaraku, di mana telur itu kan ada ininya. Jadi saudaraku, saya melihat bahwa ketika Tuhan berkata, aku tidak hukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia gak pergi tinggalkan Yesus. Tapi dia pergi mengikut Yesus. Itu yang membuat dia tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, ya kita kan buat dosa lagi. Sepanjang saudara intim dengan Tuhan, dekat terus dalam doa. Kalau Tuhan udah ampuni kita, saudara, Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Pergi jangan buat. Pergi untuk apa? Pergi untuk melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Dia akan pergi. Segala uangnya, segala hartanya, segala waktunya, segala hidupnya, dia dipakai untuk memberitakan Injil. Maria Magdalena. Dan ada juga terjemahan kata Maria Magdalena ini Maria dari Magdala, ya kan? Dia adalah yang mengalami kerasukan setan, tujuh roh jahat. Saudaraku, itu teman. Tetapi intinya adalah bahwa setiap kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Ketika saudara dan saya berdosa, bersalah, jatuh dalam kegagalan, saudara tidak usah takut, tidak usah sungkan, tidak usah malu. Cepat datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan aku butuh belas kasihan-Mu. Aku butuh kemurahan hati-Mu. Katakan amin. Tuhan tidak marah. Dia ingin lepaskan kita dari rasa bersalah. Supaya saudara hidup dengan damai sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua saudara, apa yang kita butuhkan? Ya kan saudara, ini dalam hidup kita pasti akan buat salah ya. Itu kita butuh, makanya kita butuh kemurahan Tuhan. Belas kasihan Tuhan sepanjang sisa hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena kita butuh kemurahan Tuhan, belas kasihan, makanya kita terus murah hati sama orang. Harus ada belas kasihan sama orang. Jangan kejam sama orang. Supaya kita kalau misalnya kita gagal, kita jatuh, kita tuh gak ragu datang ke Tuhan. Ya kan, datang ke tahta kasih karunia. Untuk mendapatkan apa? Belas kasihan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Yang ngerti katakan amin. Seringkali kita gak langsung mau datang ke Tuhan ketika kita gagal, kita jatuh. Karena kita kejam sama orang.
Gak gampang-gampang itu. Orang sudah buat salah, minta maaf, kita maafin. Gak gampang-gampang. Karena kita sulit untuk maafin. Kita juga berpikir, Tuhan juga gak gampang-gampang ampuni saya. Saudaraku, padahal buat Tuhan. Saudaraku, apalagi saudara udah dapetin pengajaran teologi yang begitu keras. Sekali dosa 3 kali, udah gak diampuni. Habis kita. Tuhan, tuh saya mau kasih tahu saudara, Yohanes 10 ayat 28. Ya kan, tidak ada satu tangan pun yang dapat merebut kamu dari hidup yang kekal. Katakan amin. Seperti kita gak bisa selamatkan diri kita dari dosa dan hukuman dosa. Ya kan, kita pun gak bisa pelihara keselamatan kita dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan. Katakan amin saudara. Dan Tuhan berikan jaminan. Ya kan, Dia akan pelihara keselamatan kita. Ya kan saudara, katakan amin. Asal kita mau ikut Dia sesungguh-sungguh. Yang kedua saudaraku, yang kedua adalah kita membutuhkan belas kasihan Tuhan atau kemurahan Tuhan saat kita memiliki sesuatu. Saat kita tidak memiliki sesuatu yang kita butuhkan. Maksud saya begini saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang memiliki semua yang kita butuhkan. Ya. Tidak satu pun di antara kita yang memiliki semua kemampuan untuk menyelesaikan segala kesulitan dan masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita semuanya adalah terbatas. Kita semua tidak sempurna. Kita semua tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi semua kebutuhan kita. Kita gak sempurna. Pertanyaannya kenapa kok Tuhan ya kan tidak melengkapi kita dengan kesempurnaan. Dengan segala kesempurnaan. Tujuannya adalah supaya kita menyadari. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. Katakan amin saudara. Ini penting saudara. Ya kan, kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara dalam kebutuhan, saudara tahu aku tidak bisa, kita butuh bantuan orang lain. Jangan malu-malu minta bantuan ke orang. Katakan amin. Kenapa kita malu? Kita gak enak minta bantu sama orang lain. Mungkin kalau orang bantu sama kita gak gampang kita bantu orang. Semua berbalik ke kita sih sebenarnya. Saya orangnya gitu. Kalau saya ada apa-apa saya suka minta bantuan sama orang. Apa-apa yang tertentu ya saudara. Karena saya berpikir gini. Orang mau minta bantuan sama saya gak akan persulit. Saya yakin orang saya minta bantu. Ya kalau gak dibantu ya gak masalah, aku ngapain. Tapi yang penting aku harus ngomong. Yang intinya adalah bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Yang ngerti katakan amin. Dan kita juga membutuhkan bantuan Tuhan. Nah sekalipun kita menyadari bahwa kita ini butuh orang dan butuh Tuhan. Saudaraku ya kan? Karena kita tidak punya kemampuan ya kan. Yang cukup untuk memenuhi semua. Tapi kita gak pernah mau membangun hubungan yang erat dengan sesama kita. Orang kan bantu kita kalau kita nih kenal baik. Katakan amin. Saudara gak bisa hanya karena saudara lihat di Instagram. Oh ini orang nih kelihatannya pendeta. Ini orangnya nih murah hati nih, suka bagi-bagi nih. Lalu saudara gak kenal dia, gak pernah ketemu dia. Saudara langsung direct message ke dia. Tolong dong anak saya lagi sakit ini minta bantuan dong. Lalu si pendeta itu tidak kasih bantuan. Langsung saudara caci maki dia. Itu gak bisa kayak gitu. Kalau misalnya bukan itu poinnya. Ini yang ekstrimnya kan. Atau saudara di gereja. Saudara selalu menyendiri antisosial. Gak pernah mau bergaul. Gak mau gabung di dalam cool dan lain sebagainya. Gak pernah mau berbagi. Ketika kita minta bantuan juga emang susah. Orang mau bantu kita. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Intinya adalah kita butuh orang lain butuh kita. Yang kedua, kita butuh Tuhan. Dan Tuhan juga mau pakai hidup kita. Tuhan juga butuh kita untuk bisa menjalankan misi, menyelesaikan misi amanat agungnya. Yang ngerti katakan amin. Ya, saudara, ini yang harus kita sadari. Saya akan berikan contoh saudara, kisah di mana memang manusia tuh butuh orang lain dan juga butuh Tuhan. Orang lumpuh di kolam Bethesda, lumpuh 38 tahun. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kemurahan Tuhan, ya kan itu cukup, ya kan sanggup
untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Coba kita buka Yohanes 5 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi saudara, menjelang daripada hari Paskah, Yesus itu datang ke kolam Bethesda, saudaraku. Datang ke kolam Bethesda. Lalu saudara, Yesus itu udah melihat orang yang lumpuh ini. Tuhan sudah tahu keadaannya sudah cukup lama, saudaraku. Lalu saudaraku, Yesus tanya sama dia. Ya kan, saudaraku, dia, ya kan, kamu mau sembuh gak? Maukah kamu sembuh? Jawaban daripada si lumpuh ini menjelaskan bahwa, saudaraku, bahwa dia membutuhkan orang lain untuk menurunkan dia turun ke dalam kolam. Jadi dia butuh orang lain. Yang kedua, dia butuh Tuhan untuk goncangkan dulu air kolam itu, supaya ada kesembuhan. Tapi di balik perkataan orang lumpuh ini, saya tuh nangkepnya begini. Itu mengandung satu rasa atau perasaan, ungkapan rasa frustrasi, rasa marah. Dia salahkan orang, tidak tolong dia. Dan mungkin juga saudara, dia nyalakan keadaan dan nyalakan, ya saudaraku, ya kan, keadaan dia. Nah, beberapa di antara kita, saudaraku, mungkin juga udah nunggu 38 tahun seperti orang lumpuh ini untuk penuhi kebutuhan kita. Ya kan, kita punya perasaan yang sama. Kenapa kok Tuhan tidak sembuhkan sakit saya? Kenapa kok Tuhan tidak selesaikan masalah saya? Kalau Tuhan mau selesaikan kan mudah buat Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan tidak mau? Ya kan, terus saudara berpikir kok gak ada orang yang mau tolong saya. Kita pikir Tuhan itu tidak peduli dengan masalah kita. Lalu berapa di antara kita marah, kecewa. Saudara, kita mulai salahkan Tuhan. Beberapa mungkin juga kita sudah meninggalkan Tuhan. Tapi saya melihat bahwa hari-hari ini Tuhan tuh sedang melawat. Tuhan sedang melawat, menjangkau, menarik balik orang-orang yang jauh dari Tuhan. Katakan amin. Saya melihat hari-hari ini tuh terjadi satu revival yang begitu besar. Saya melihat, ya kan, kota demi kota ini sedang dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia ingin menunjukkan, itu seperti kayak, ya kan, dia sedang melawat umatnya dengan apa? Surya pagi. Saudara, dengan kebangkitannya ini, saudara, pesan kebangkitan ini, yaitu pesan dan kemurahan Tuhan. Ini sedang melanda kota-kota di seluruh dunia. Katakan amin. Ya tadi saya dapat video tentang revival di kota-kota di Amerika, di Prancis, di Korea Selatan, di Australia, di Nederland, di seluruh dunia, saudaraku. Itu semua anak-anak muda ngalami, saudara, lagi muji, nyembah dan lain sebagainya. Saya yakin ini waktunya ketika saudara mulai berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, ini aku punya kebutuhan. Ada beberapa daripada kebutuhan kita yang kita sendiri gak bisa atasi. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan tuh sengaja tahan gitu loh. Kok kenapa gak dijawab ya? Saudara punya gak? Saya mau jujur sama saudara, saya punya. Ya cukup lama ini. Ya kan, kalau Tuhan mau tolong, itu Tuhan bisa tolong. Karena kalau ingat, kita doain, kita di sini hancur, nangis. Tapi saya jadi ingat kata-kata Rasul Paulus. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku jadi nyata. Kadang-kadang yang di dalam ini Tuhan izinkan. Ya kenapa kok Tuhan gak? Emang pilihannya dua. Kita mau makin lembut sama Tuhan, makin minta kemurahan dan belas kasihan di saat kita butuh pertolongannya ini. Atau kita keras, kita marah. Apapun saudara respon kita, saya mau kasih tahu pada saudara, Tuhan itu tetap baik. Dia punya cara untuk membawa kita kembali kepada dia. Yohanes 5 ayat 6 ini menjelaskan kepada kita. Coba kita lihat sini. 1, 2, 3 kita baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya. Apa saudara? Maukah engkau sembuh?
Yesus datangi orang lumpuh ini. Di antara begitu banyak orang, dia pilih orang lumpuh itu saudara, yang 38 tahun. Saya yakin di antara orang banyak, hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan, ketika saudara berkata, Tuhan tolong aku. Saudaralah orangnya yang akan dilawat Tuhan. Katakan amin. Ini firman buat saudara. Apa firmannya? Saudaraku, ya kan Tuhan mau gak kamu sembuh? Dia bilang tidak ada orang tolong aku. Ya kan ketika air digoncang, Tuhan hanya berkata, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Dia tidak pernah bangun seumur hidup dia. Dia tidak pernah bisa angkat tilam. Yang ada adalah dia tidur di tilam. Dia tidak pernah bisa berjalan. Bangun, angkat tilam, dan berjalan. 3 hal yang tidak pernah dia lakukan. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika dia mendengarkan perkataan Yesus? Itulah firman yang hidup. Ada kuasa kebangkitan. Katakan amin. Ketika saudara dapat firman, dengar firman Tuhan dan firman masuk dalam hati saya, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian sanggup membangunkan saudara, memberi saudara kemampuan untuk bangun, angkat tilam dan berjalan. Katakan amin. Apa artinya? Kenapa Tuhan panggil? Bangun, angkat tilam, jalan. Tuhan mau katakan sekarang buat kita. Itu buat dia. Dan seketika itu juga Alkitab katakan, orang itu bisa bangun, sembuh sekitar itu juga. Dia bangkit, dia angkat tilam dan dia berjalan. Saya mau kasih tahu pada saudara, hari ini kemurahan Tuhan. Apa sih bentuk kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Saudaraku, sebelum dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, dia akan dia akan bangkitkan roh doa kita. Katakan, bangun ini bicara, bangkit lagi roh doa kita. Bangkitkan lagi roh doa saudara. Roh doa pujian penyembahan. Saudara bangkit lagi roh doa pujian penyembahan. Ini yang paling penting saudaraku. Ya kan? Ketika saudara mulai bangkit lagi roh doa pujian penyembahan. Saudara bangkit lagi semangat tuh baca Alkitab. Dengar firman. Dengar firman jadi satu hal yang hidup sebenarnya. Hal yang membuat saudara sukacita. Di saat itulah iman naik. Mujizat akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Kemurahan Tuhan buat hidup kita. Ya kan? Sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Entah saudara butuh untuk disembuhkan. Saudara butuh untuk masalah pekerjaan, karir kah, keuangan, hubungan saudara. Apapun itu saudaraku. Yang saudara butuhkan. Saudara butuhkan supaya ini anak nih. Gimana ini anak kita? Bagaimana masa depan dia? Gimana keadaan dia sekarang? Gimana studi dia? Saudara, kita gak punya kemampuan yang cukup untuk bisa mengubah anak-anak kita, mengubah orang-orang sekitar kita, mengubah keadaan kita. Saya ingin beritahu kepada saudaraku Yesus Kristus bahwa Tuhan sanggup mengubah. Katakan amin. Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus yang ada dalam darah kita, ya kan? Dia memiliki kuasa yang begitu hebat. Bagian kita hari ini adalah datang dan mohon, aku butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya kemurahan-Mu sanggup untuk mencukupi kebutuhan saya. Saya butuh disembuhkan Tuhan. Saya butuh ditolong untuk pekerjaanku ya Tuhan. Saya butuh untuk rumah tangga saya dipulihkan kembali. Saya butuh untuk anak-anak saya, masa depan anak-anak saya Tuhan. Studi anak-anak saya Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Biar Engkau sendiri. Tolong saya. Saya yakin kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Yang terakhir saudara, kita butuh kemurahan Tuhan. Ya kan saudara? Yang ketiga adalah kita membutuhkan kemurahan Tuhan saat kita menghadapi kematian. Pertama kita membutuhkan kemurahan Tuhan saat kita jatuh dalam dosa. Yang kedua kita butuh kemurahan Tuhan saat kita ada dalam kebutuhan. Yang dimana kita tidak bisa cukupi kebutuhan kita sendiri. Tapi kita tahu kemurahan Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan kita. Bahkan lebih dari itu. Yang ketiga kemurahan Tuhan. Ya kan kita membutuhkan kemurahan Tuhan saat kita menghadapi kematian. Katakan amin. Kematian itu sifatnya universal. Semua orang yang pernah lahir pasti dia akan mati. Dia pasti akan meninggal dunia. Kematian itu tidak bisa diprediksi.
tunggu tua dulu, belum tentu. Saudaraku Yesus, ya kan? Kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Khususnya buat orang yang belum menerima kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudara. Mungkin saudara takut yang hadapin kematian. Takut tua, wah sudah tua. Bentar lagi aku akan tinggalkan dunia ini. Gimana ini, gimana. Saya ingin beritahu. Yesus, ya kan, Alkitab mengatakan dalam Roma 10 ayat 9. Ini jaminan buat kita. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu akan diselamatkan. Mengaku Yesus. Ya kan? Akui Yesus dengan mulut saudara. Dia Tuhan. Ya kan? Percaya dengan hati bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara diselamatkan. Katakan amin. Nah, kisah saudara. Penjahat yang di sebelah Yesus dua-dua. Di dalam Lukas pasal 23. Itu menjelaskan tentang ada dua tanggapan. Daripada tanggapan yang berbeda dari orang. Ya kan? Menghadapi kematian. Dua tanggapan orang ketika mereka terhadap ketakutan akan kematian. Saudaraku, seorang penjahat yang sebelah Yesus, dia menghujat Yesus. Saudara, dia menghina Yesus, dia mengejek Yesus. Tapi penjahat yang sebelah kanan Yesus, saudaraku, dia bela Tuhan Yesus. Dan dia meminta belas kasihan. Saya ingin ajak saudara untuk baca ayat ini. Lukas 23 ayat 39 sampai 40. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi orang-orang sekitar kita pasti punya respon yang berbeda. Ya kan? Seperti dua orang penjahat ini. Saudaraku, mungkin ada orang-orang sekitar saudara, ya kan, yang mengejek Tuhan Yesus. Yang mengejek firman Tuhan. Saudara, mengejek tentang sorga dan neraka. Ngejek tentang saudara doa. Ngejek saudara yang beribadah. Tentang persembahan, ya kan, tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi saudaraku Yesus, mereka yang mengejek ini sebenarnya saudara, mereka melakukan itu karena mereka memiliki ketakutan akan kematian. Caranya nentemin hati mereka, ya kan, dari ketakutan kematian. Dia ngejek seperti itu. Mereka tidak akui ketakutan mereka. Ketakutan mereka kematian membutakan mata hati mereka terhadap kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Berbeda halnya dengan penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Dia pertaruhkan segalanya kepada Tuhan. Saudaraku, dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Saudara, Tuhan tidak pernah tolak orang ini. Sekalipun beberapa menit yang lalu, penjahat yang sebelah ini, saudara, ini sama-sama dua-dua tuh ngejek Yesus. Kalau saudara cek di dalam Matius, saudaraku, sama-sama. Waktu Yesus diejek oleh dua-dua penjahat, Yesus diam. Tapi pada waktu si penjahat ini bertobat, dia melihat nih Yesus ini beda ya. Orang yang disalib kan pasti maki-maki terus, ngujat-ngujat, ngomong yang kotor. Tapi Yesus berdoa untuk mengampuni dan kata-katanya bagus terus. Lalu dia berkata, Yesus ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Dia minta nanti, saudara, kalau datang ingat dia. Saudaraku, Yesus jawab. Ketika orang ini minta belas kasihan Tuhan, Yesus jawab. Ketika saudara minta belas kasihan Tuhan, Yesus pasti jawab. Kita butuh belas kasihan Tuhan saat kita menghadapi kematian. Setiap kita pasti menghadapi kematian. Kita minta belas kasihan Tuhan. Ingat aku Tuhan. Ingat aku. Ingat anak-anakku. Ingat keluargaku. Ingat orang-orang yang aku kasih. Kalau engkau datang Tuhan sebagai raja. Tuhan berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus. Dia minta nanti, Tuhan kasih sekarang. Dia tidak perlu lagi baptis selam. Tidak perlu lagi buat apa. Karena apa saudara? Di sini kita bisa melihat keselamatan itu sifatnya apa? Segera. Seketika. Ketika saudara mengaku dengan mulut, percaya Yesus itu Tuhan, ya kan? Dan percaya bahwa Allah bangkitkan, saat itu juga saudara diselamatkan. Dosamu sudah diampuni. Saudara dibebaskan dari hukuman dosa. Katakan amin saudara. Saat itu kita punya rumah di sorga. Keselamatan itu saudara, ya kan? Segera seketika, saudara. Dan tanpa syarat apapun. Tuhan bilang, sesuatu hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Taman Firdaus. Dia jalan. Saya bisa bayangkan, dua-dua meninggal. Yesus jalan di Firdaus sorga berdua dengan penjahat ini. Saudara, itu kemurahan hati Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Pertanyaannya gimana? Saudara, gimana caranya Pak Sabta? Aku mau hidup dalam kemurahan Tuhan. Aku mau tiap hari merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk ayat terakhir ya. Ini. Mazmur 34 ayat 9. Dalam bahasa Inggris ya, Alkitab The Message. Ini lebih pas. Atau bahasa Indonesia dulu dah. Nanti bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini terkenal ayatnya saudara. Mazmur 34 ayat 9. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi di dalam terjemahan The Message ini saya suka. Artinya dia terjemahkan bagaimana saudara? Worship God if you want the best. Worship God if you want the best. Worship open doors to all His goodness. Ya kan? Sembahlah Tuhan kalau kamu ingin yang terbaik dalam hidup kamu. Sembahlah Tuhan. Ya kan? Ketika kamu menyembah, maka pintu akan terbuka. Ya kan saudara? Untuk seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara harus hidup dalam penyembahan. Sembah Dia. Ketika kita menyembah, ada dalam hadirat Tuhan, saudara bisa merasakan yang namanya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Saudara tidak takut mengakui dosa dan mohon ampuni aku. Saudara tidak takut mengakui kebutuhan saudara. Aku butuh duit Tuhan. Aku butuh ini Tuhan. Tuhan yang baik. Yang saudara tahu Dia akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Katakan amin saudara. Sembah Dia saudaraku. Saya percaya saudara sudah belajar minggu yang lalu. Bahwa kebangkitan Yesus mematahkan ketakutan akan maut atau kematian. Saudara berkati lepasan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kemurahan Tuhan ada di dalam kebangkitan-Mu Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan Tuhan atas kami. Oleh rahmat dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dengan mana Engkau telah melawat kami. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu. Kami butuh belas kasihan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bebaskan kami dari rasa bersalah ya Bapa. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong ya Tuhan anak-anak.
Apapun yang menjadi kebutuhan kami, kesulitan kami, masalah hidup kami, pergumulan kami butuh pertolongan, kami butuh belas kasihan. Tolong kami Tuhan, karena kami percaya belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, ya Tuhan, mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Belas kasihan-Mu Tuhan, menyebabkan ya Tuhan, mujizat itu bisa terjadi. Makasih Tuhan, makasih. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal buat setiap kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami mau terus menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Rahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Angkat saudara roti, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Cawan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah, terima kasih Roh Kudus. Mari kita bernyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.